Rizko Aditama adalah seorang influencer. Buset, influencer. Aku aja gak ngerasa diriku influencer. Follower cuma puluhan ribu. Kreator konten, anggota komunitas Yuk Ngaji yang dikenal sebagai e-sport dai, dan wali kota virtual. Ia pionir dalam membawa pesan dakwah ke dunia gaming melalui streaming di YouTube. Mantap. Sering berkolaborasi dengan Fuad Naim dengan pendekatan santai dan relevan. Wow. Rizko juga seorang science enthusiast. Bro, ini siapa yang nulis bro? AI pinter banget bro. Bro, AI siapa nih bro? Pinter banget bro. Aku nanya lagi ke ChatGPT. Ya semoga ini info bagus ya untuk kalian yang istilahnya mungkin belum masuk di mesin pencari. Aku kan nanya ke ChatGPT, coba berikan juga analisis kenapa nama kamu itu bisa atau belum bisa muncul, dan jelaskan cara mengontrol citra diri di hasil AI Google. Nah, jadi sebenarnya identitas kita itu belum dianggap entitas. Nah, kalau misalnya kalian itu belum pernah melampirkan identitas asli ya, biasanya sebenarnya kalau kalian itu terjun di marketplace yang kayak misalnya apa ya, Shutterstock atau Microstock yang ada kaitannya dengan akun-akun PayPal. Nah, biasanya kan kita melampirkan harus identitas yang resmi. Nah, biasanya itu juga ada kemungkinan itu yang memperkuat data kita itu valid. Nah, yang kedua adalah narasi diri itu belum konsisten. Jadi sebenarnya kalian itu harus konsisten. Bio IG misalnya desainer, bio Twitter random tough, LinkedIn kosong atau jarang update. Website kalau ada kadang beda gaya, beda tone. Jadi narasi kita di media sosial, narasi kita di dunia maya itu tuh harus konsisten. Kalau misalnya pelet warna kalian itu biru, ya sudah di berbagai akun-akun atau misalnya platform-platform media sosial lainnya itu temanya juga harus mirip, atau minimal ya silakan sih ganti-ganti warna atau warna-warni, tetapi orang tuh tahu ciri khas yang menggambarkan diri kalian. Nah, makanya kan kita itu selalu dipandang serius kalau kita itu ngisi bio dengan jelas, dengan lengkap. Aku kemarin nyoba ini kan bikin akun T-Public. Nah, terus aku nemu salah satu video, dan di video pernah ada yang bertanya kenapa kok desain kaosku itu nggak laku-laku. Ada yang nanya kayak gitu. Nah, terus dijawab di video itu, ya kita itu akun baru, dan akun baru itu otomatis kan masih dalam tahap uji coba. Mesin pencari itu sedang ngecek apakah kita ini akun spam gitu kan, atau memang benar-benar akun serius gitu. Ya kalau akun serius itu seperti apa? Yaitu isi bio, habis itu isi data diri, jelaskan deskripsi tentang diri kita, pasang banner, isi foto profil, posting beberapa karya. Dan alhamdulillah dalam waktu seminggu dari T-Public itu langsung mengubah akunku yang awalnya statusnya pending itu jadi artisan. Ya alhamdulillah. Nah, beda cerita kalau misalnya ada beberapa orang yang dia bikin akun gitu, terus dia itu ngeposting ya karya desain itu spam gitu kan. Dia posting desain kaos, dan dia bikinnya tuh pakai AI. Ya sebenarnya nggak ada masalah pakai AI, cuma kalau misalnya sehari dia ngupload langsung 20 40 desain, nah itu akan akan dipandang sama mesin itu kayak kita itu robot gitu kan. Ada yang aneh dengan akun kita, bisa jadi itu tuh spam, akan dianggap spam dan akan rawan kena ban gitu. Nah, kalau sudah kena ban itu kan kita nggak akan lagi dipercaya sama mesin pencari gitu. Ya coba aja kayak misalnya Twitter, kalian posting sehari secara berturut-turut beberapa tweet, itu kan pasti dapat peringatan kan. Nah, salah satu yang membuat kenapa nama kita itu belum terbaca di mesin pencari Google overview AI itu adalah teks deskriptif yang kurang. Jadi AI itu makan teks, bukan cuma visual. Jadi kalau misalnya kalian itu ngupload gambar tapi kalian gak ngasih caption,
Habis itu jarang nyebut profesi atau topik secara eksplisit. Nah, AI itu susah untuk mengekstrak makna dari konten-konten yang kita share atau nggak bisa menjelaskan. Jadi gini, Google itu sebenarnya sedang memperkenalkan kita kepada publiknya gitu. Nah, kalau kita tidak mengenalkan diri secara jelas kepada Google, maka Google juga akan susah mengenalkan kita kepada ya user atau ya publik yang ingin mencari tentang kita. Jadi kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa setiap gambar, misalnya kalau gambar itu atau di beberapa platform itu kan ada kolom deskripsi sama alt text. Nah, alt text itu sangat penting untuk SEO. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah yang membuat nama kita itu belum muncul atau susah muncul itu adalah namanya itu masih umum atau persaingan entitas tinggi. Makanya kalian itu kalau bikin nama di dunia maya ya nggak apa-apa sih kalian buat nama pena. Nama pena itu bagus untuk branding kalian. Kebanyakan penulis-penulis gitu kan, penulis novel, penulis buku itu kan ya kebanyakan dari mereka itu kan nulis menggunakan nama pena kayak gitu. Ya, nama pena itu semacam kayak seni atau lakop. Kalau di Arab itu kunyah, nama panggilan atau julukan. Kayak misalnya Abdurrahman bin Sakhar. Nah, Abdurrahman bin Sakhar itu karena dia itu bapaknya para kucing, maka dia dipanggil sebagai Abu Hurairah. Nah, di sini kan disampaikan di ChatGPT itu ada nama Ahmad Muhammad Rizky Putra. Nah, kalau tanpa pembeda kayak semacam profesi, lokasi, nis, maka itu akan susah dikenali siapa diri kita. Nah, kemudian ada satu skenario tentang nama kita itu belum muncul di AI overview. Itu karena sebenarnya mungkin sudah muncul, cuman tapi kurang rapi atau kurang pas. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah AI itu menyimpulkan profesi kita yang salah. Yaitu tadi karena kita postingnya itu nggak konsisten dan nggak temanya itu melebar kemana-mana. Dan dia itu mengambil info lama, menyebut hobi yang tidak ingin ditonjolkan atau tidak sesuai citra diri gitu. Nah, kalian pasti tahu kan kalau misalnya ada beberapa orang yang suka ganti-ganti foto profil. Nah, kalau aku kan punya kebiasaan foto profil pun itu sudah aku rename sejak awal. Jadi sudah di folder itu udah aku rename sudah dengan kata kunci. Jadi gambar tersebut kalau kita cari di Google orang download, nah itu kan biasanya kan akan jadi kode dan jadi angka-angka. Nah, angka-angka itu kan sebenarnya dari konversi dari nama yang sudah kita ketik gitu. Dan beberapa konten-konten YouTube yang aku lihat itu menjelaskan juga bahwa sebelum kita upload di video di YouTube itu kita sudah rename filenya gitu kan, file videonya sudah di rename yang di situ tuh ada kata kunci. Makanya kan kalau misalnya kalian itu upload di YouTube itu dia langsung auto ngisi title videonya. Nah, salah satu cara mengontrol citra diri di AI Google secara praktis itu adalah tadi udah aku sampaikan ya tentang kalimat identitas yang sifatnya tuh inti. Kemudian samakan identitas lintas platform. Jadi di akun media sosial manapun, jadi orang tuh tahu kita itu siapa, orang yang sama bukan orang yang berbeda. Nah, di sini ada tanda silang ya, sharing karya hari ini. Nah, itu keliru. Harusnya ilustrasi ini saya buat sebagai desainer grafis untuk konten edukasi. Ya walaupun agak cringe ketika kita itu nulis deskripsi. Kalau ya namanya juga mesin pencari ya, mesin pencari itu kan namanya mesin ya. Jadi kalau kita itu ngobrol sama mesin ya kita harus pakai bahasa mesin. Nah, jadi kalau semuanya udah tuntas, nah kita tunggu aja sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau mungkin setahun. Nah, itu biarkan AI akan merekomendasikan diri kita. Oke, mungkin itu aja yang aku sharing tentang penjelasan AI overview. Ya, semoga informasi ini bisa jadi trigger atau bahan bakar kalian untuk jadi influencer. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan storytellingku, jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Sampai ketemu. Salam sparkling. Assalamualaikum.